SOP adalah S, O, dan P. Ada 3 kata. S-nya itu adalah standar, O-nya adalah operating, ya, P-nya adalah prosedur. Standar adalah acuan pokok yang harus dipatuhi. Namanya acuan harus dipatuhi dan ditaati. Kita sering ngomong tentang standarisasi. Ya, standar itu adalah acuan. Acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati baik ya bagi siapapun pelaksana daripada standarisasi itu. Tentu yang berkaitan dengan standar. Baik yang bersifat mengikat dan membatasi. Karena itu standar itu maksudnya adalah bersifat mengikat dan membatasi. Karena apa? Sebuah acuan pokok. Nah, kalau operating itu adalah aktivitas atau kegiatan di dalam organisasi. Ya, tadi kan kita bahas sedikit tentang bisnis proses. Ya, bisnis proses itu di masing-masing fungsi departemen itu terdiri dari activities list, yaitu aktivitas-aktivitas. Nah, biasanya di sana juga ada key activities, yaitu aktivitas utamanya. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan operasional atau operating, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Nah, prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan, ya, step-step gitu ya, dalam melaksanakan aktivitas kerja tersebut. Bisa berupa gambar, video, audio, atau deskripsi tulisan atau yang lainnya. Ya, maka SOP secara simpelnya bisa dikatakan adalah acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja sebuah usaha atau organisasi bisnis, ya, atau sebuah perusahaan. Nah, apa manfaat SOP Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah sebagai standarisasi cara kerja. Lagi cara kerja. Jadi kalau SOP itu cara kerja. Kalau job desk beda lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi standarisasi cara kerja bagi karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Kenapa cara kerja perlu standarisasikan? Karena setiap pekerjaan atau setiap aktivitas itu biasanya mempunyai banyak alternatif cara melaksanakan atau menyelesaikannya. Maka perusahaan harus mempunyai satu standar yang terbaik yang ditetapkan yang berupa SOP. Yang kedua adalah manfaat dari SOP adalah mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. Karena apa? Sudah ada cara kerjanya. Misalnya kalau di perusahaan kita ada yang bagian front office misalnya. Front office job desk-nya adalah menerima telepon salah satunya. Menerima telepon itu adalah tugasnya. Nah, kalau cara menerima telepon itulah yang disebut dengan SOP. Ya, karena setiap pekerjaan kalau tidak SOP-nya itu bisa berbagai macam cara dilakukan. Ya, tapi kalau cara untuk melakukan itu sudah distandarkan, yaitu berupa SOP, maka siapapun pelaksananya harus melaksanakan sesuai dengan SOP atau standar yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Jadi SOP itu dibuat agar lebih efisien dan efektif. Karena saya katakan tadi bahwa resources atau sumber daya kita itu terbatas. Sekali lagi bahwa resources sumber daya kita terbatas. Kita tidak bisa menghambur-hamburkan SDM kita atau sumber daya yang lain. Maka perlu sistem agar efisien dan efektif sehingga manfaat yang diperoleh sebuah organisasi perusahaan itu bisa maksimal. Saya kasih contoh di dalam sini. Aktivitas kerja, saya sampaikan bahwa banyak alternatif cara untuk menyelesaikannya. Ya, maka perusahaan harus memilih atau membuat
alternatif terbaik yang sering saya sebut dengan best practice, ya, yang kemudian dari best practice inilah kita buat sebuah standar yang disebut dengan SOP. Ya, jadi karena banyak alternatif gitu. Contoh sederhana, misalnya kalau kita punya warung, terus kita punya karyawan 3 orang. Jika kita belum punya SOP untuk membuat 1 cup teh, ini ya, teh, itu 3 orang bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian caranya. Ada yang gulanya dulu ditaruh di gelas, baru air panasnya, ya, gulanya dulu, air panasnya, baru tehnya. Mungkin karena yang kedua beda lagi, ada yang tehnya dulu, baru gulanya, baru air panasnya. Dan orang yang ketiga juga bisa berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan hasil yang sama, cara bisa berbeda. Kalau caranya berbeda, biasanya waktunya juga akan berbeda. Waktu penyelesaian juga akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang keempat adalah dengan adanya SOP, kita bisa menetapkan jadwal pekerjaan lebih akurat, sehingga dapat mengetahui kapan aktivitas atau pekerjaan itu bisa diselesaikan. Misalnya saya kasih contoh, membuat 1 cup teh itu adalah membutuhkan 10 menit, maka ketika ada orderan 100 cup, maka berapa menit akan selesai? Kalau 1000 cup, berapa menit akan selesai? Kalau jam kerjanya sehari 8 jam, kapasitas 1 orang pegawai itu adalah misalnya 100 cup, maka kalau ada 1000 cup dalam sehari, kita akan tahu berapa orang SDM yang kita perlukan untuk meracik atau membuat orderan daripada teh tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima adalah, bila terjadi penyimpangan, evaluasi dan tindakan perbaikannya itu dapat dilakukan secara cepat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi. Misalnya di dalam sebuah perusahaan produksi, misalnya jenis usahanya adalah paper box, maka salah satu kegiatannya adalah memproduksi paper box. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa sekali lagi, setiap pekerjaan itu pasti mempunyai banyak cara, banyak alternatif cara, termasuk adalah bagaimana membuat paper box. Ya, ada yang dilem saja, ada yang dipotong, ada yang mungkin digunting. Ya, motongnya pun ada mungkin yang diukur, ada yang enggak, ada yang pakai mesin, ada yang manual. Berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kasih contoh misalnya. Untuk membuat paper box ada kegiatan memotong, melipat, mengelem, mengerakit. Ya kan? Kemudian mengukur, ya, dan lain-lainnya. Untuk memotong saja itu banyak alternatif cara. Cara motong terbaik seperti apa? Banyak cara juga melipat, banyak cara juga bagaimana mengelem, banyak cara juga bagaimana merakit, dan juga banyak cara untuk mengukur. Maka karena banyak alternatif ini, perusahaan harus hadir, ya, membuat satu best practice atau alternatif terbaik, ya, yang dibuat dalam bentuk standar, yaitu yang kita sebut SOP. Best practice inilah kemudian menghasilkan sebuah standar cara, bagaimana cara membuat paper box, kemudian mutu atau kualitas yang dihasilkan dengan cara tertentu, dengan mutu tertentu. Ya, kalau kita tambahkan standar cara dengan mutu yang diharapkan, maka akan menghasilkan sebuah norm atau standar waktu. Oh, ternyata misalnya membuat paper box ukuran 10 cm misalnya, itu caranya adalah demikian misalnya, kualitasnya harus demikian, maka memerlukan waktu demikian. Itu yang disebut dengan norm, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah ya kita gunakan untuk mencapai tujuan
atau hasil dari yang kita inginkan. Saya kasih contoh. Misalnya, kalau norm atau standar waktu yang kita perlukan untuk membuat satu unit box itu adalah 10 menit, maka pertanyaannya, berapa banyak kapasitas, ya. Kalau kita ketahui bahwa jam kerja ada 8 jam per hari atau 480 menit, maka kapasitas produksi per orang adalah menghasilkan 48 box atau unit per hari. Ini adalah fungsi dari SOP. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, jika target produksi 5.000 unit, misalnya ada orderan, ada pesanan 5.000 unit, berapa hari paper box yang 5.000 itu bisa terselesaikan? Jika kapasitas produksinya 48 jam dengan jam kerjanya 8 jam per hari, tanpa lembur misalnya, maka kita perlukan 104 hari Bapak Ibu sekalian dengan hanya 1 orang. Ya, berarti berapa? 3,5 bulan baru selesai kalau kita punya orderan 5.000, kalau kita hanya menggunakan 1 tenaga kerja. Jika kita menggunakan 10 tenaga kerja, maka 10 hari Bapak Ibu sekalian baru kelar tanpa lembur. Inilah yang dimaksud bahwa kita bisa memprediksi lebih awal kebutuhan sumber daya kita atau resources kita dengan adanya SOP. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jika gaji karyawan per bulannya kita bayar 3 juta per orang dengan masa hari aktif 24 hari, maka berapa HPP, harga pokok produksi di tenaga kerja langsung Bapak Ibu sekalian? Maka dengan SOP bisa dihitung, maka ongkos tenaga kerja adalah 2.600 per unit. Ya, jadi kalau kita menghitung harga pokok produksi, kan ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Ya, dengan SOP ini kita bisa hitung semua. Bahkan, ya, ini contoh yang sederhana ini kita akan tahu biaya tenaga kerja yang bisa kita tambahkan di dalam harga pokok produksi 1 box, ya, atau 1 paper box itu adalah 2.600 per unit Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh yang sangat sederhana. Ya, oke. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, inilah motivasi. Ya, kenapa sebuah perusahaan mau besar mau kecil, ya, memerlukan SOP. SOP tidak terkait dengan apakah perusahaan harus besar, apakah harus kecil, tidak. Setiap perusahaan yang mempunyai aktivitas atau operasionalnya, tentu di situ harusnya ada SOP. Ya, selama ada operasionalnya, selama berjalan perusahaan itu ada prosesnya, kita perlu standarisasi atau standar-standar untuk mempermudah pencapaian goal kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.